Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua Tinggi Agama Islam Negeri Malikus Saleh Rusmawi, yang saya hormati Direktur Program Pasar Sarjana, para Wakil Direktur Program Pasar Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikus Saleh Rusmawi, para Ketua Program Studi, para tenaga pelajar, para mahasiswa, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan yang terhormat ini, saya akan menyampaikan orasi ilmiah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan judul Tradisi Penelitian Agama Islam, Transformasi dari Normatif ke Empirisme. Universitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikus Saleh yang terhormat. Sebelum saya mulai, tadi saya tanya sama Direktur Program Pasar Sarjana, ini berapa menit? Pak Direktur menyatakan kita sesuaikan dengan jadwal. Kalau waktunya 5 menit, ya boleh juga disesuaikan. Tapi mudah-mudahan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, saya akan menggunakan waktu itu. Mudah-mudahan walaupun tidak semua substansi dari topik itu bisa saya sampaikan, paling tidak pointer-pointer dasar saya bisa sampaikan, terutama kepada para lulusan strata 2 yang sudah selesai pendidikan. Mudah-mudahan bisa melakukan pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Hadirin dan hadirat yang terhormat, saya mulai orasi ilmiah ini dengan ungkapan Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ta'arifat, yang ungkapan Imam Ghazali itu dikutip oleh para filosof di barat. Apa ungkapan Imam Ghazali? Ada 4 dimensi manusia itu yang bergelut dengan aktivitas ilmu pengetahuan. Nanti saya harap kepada para dosen, para mahasiswa, dan para lulusan untuk menempatkan di mana kita berada di 4 dimensi itu. Pertama, ada orang yang tahu di tahunya. Ada orang yang tahu di tidak tahunya. Ada orang yang tidak tahu di tahunya. Dan ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Mudah-mudahan Universitas Akademika Malikus Saleh itu bisa memilih di mana kita berada dalam kancah ilmu pengetahuan. Hadirin hadirat yang berbahagia, studi Islam sekarang ini berada di persimpangan jalan. Karena agama dalam konteks ini, agama Islam mendapat ujian yang sangat berat dalam realitas kehidupan umat manusia.
Kenapa agama Islam mendapat ujian yang terberat dalam realitas kehidupan manusia hari ini? Karena Islam yang bersumber dari ajaran Quran dan Sunnah memiliki nilai, memiliki pesan luhur, ajaran moral, dan tentu itu adalah titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulan nilai, pesan moral, ajaran luhur, titah Allah itu tertuang dalam Quran yang secara tekstual bisa dibaca, yang secara kontekstual bisa kita pahami, kita mengerti. Tapi nilai moral, pesan Tuhan itu ketika berhadapan dengan realitas sosial, kultural manusia, kita berhadapan dengan sesuatu yang sangat luar biasa sulitnya untuk diimplementasikan. Di sisi lain, kita meyakini bahwa ajaran Quran adalah ajaran yang sakral dan benar. Karena ajaran Quran berasal dari yang maha benar. Tapi di sisi lain, ajaran Al-Quran ketika berhadapan dengan perubahan kehidupan umat manusia yang begitu cepat berubahnya, dalam tanda petik tidak acceptable dengan realitas sosial. Maka tidak heran kalau ada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan oleh mahasiswa. Apakah pesan Tuhan itu, apakah ajaran luhur itu bisa kontekstual dalam kehidupan kita sehari-hari sampai hari akhir? Apakah ajaran-ajaran Islam itu bisa memenuhi kebutuhan umat manusia di abad 21? Ataukah pesan Tuhan yang tertuang dalam Quran dan Sunnah itu akan ditinggalkan oleh umatnya menjadi gersang, menjadi uncaian kalimat dan kata yang tersimpan di dalam kitab suci yang tidak akan bermakna dalam kehidupan umat manusia? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab oleh para lulusan master, doktoral. Kalau tidak, pesan Tuhan, ajaran sakral, ajaran yang kita yakini kebenaran itu akan usang, tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia yang semakin aneh semakin. Oleh karena itu, menghadapi ujian yang berat terhadap ajaran Islam dalam konteks sekarang ini, perguruan tinggi agama PPAI itu memegang peran yang paling penting dan strategis. Tidak bisa ajaran Quran, ajaran Sunnah yang kita yakini kebenaran itu, yang sakral sifatnya itu, tidak kita apresiasi secara intelektual, tidak kita pahami secara kultural, tidak kita dalami secara sosial, tidak mungkin ajaran itu akan bisa berdaya guna atau guna. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain. Para intelektual, para akademisi harus mampu memberikan apresiasi, keilmuan terhadap ajaran Quran itu melalui konsep yang kita kenal umum, konsep istiqamah. Konsep berpikirnya manusia terhadap ajaran sucinya, ajaran Tuhannya. Kalau itu tidak dilakukan, lagi saya sampaikan dalam surat yang terhormat ini, kita akan jarang, kita akan jauh dengan semangat dan ruh
ketuhanan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata untuk kepentingan memenuhi kebutuhan umat manusia dalam segala era, dalam segala waktu, dalam segala dinamika kehidupan umat manusia. Terbukti bukan hanya dalam konteks normatif, tapi terbukti dalam perjalanan sejarah. Mulai Khilafah Rasyidah sampai lahirnya dinasti Utsmani, Islam mampu membangun peradaban umat manusia yang luar biasa agung dan mulia. Para mahasiswa bisa mengetahui betapa hebatnya para sahabat, berapa hebatnya para tabi'in, berapa hebatnya tabi'in yang mampu menyelami kandungan Quran dan Sunnah itu. Tidak hanya bicara esoteris formal, tapi substansi nilai yang bisa ditangkap oleh para mujtahid, para mujahid, yang mereka senantiasa menggali kandungan dan pesan-pesan moral nilai-nilai luhur ajaran Tuhan dalam Islam. Tentu untuk membangun peradaban yang luar biasa, sebagaimana yang ditinggalkan oleh para generasi awal, tidak mungkin kalau kita tidak melakukan apa yang disebut dengan apresiasi terhadap ajaran melalui kerja-kerja keilmuan. Tidak bisa dilakukan kerja keilmuan itu di pinggir pasar. Tidak bisa kerja keilmuan hanya dikerjakan di pojok masjid. Tidak bisa. Tidak bisa dikerjakan kerja-kerja keilmuan itu di pesantren-pesantren tradisional. Tidak bisa. Salah satu forum, salah satu instrumen yang bisa mengapresiasi ajaran-ajaran Tuhan dalam kerangka keilmuan adalah perguruan tinggi yang concern untuk itu. Saya melihat PTAI salah satu instrumen untuk membangun peradaban yang di situ akan lahir kerja ilmiah dengan kerangka metodologi yang itu. Oleh karena itu, tidak mungkin kita ini, saya juga mengapresiasi tadi dari Direktur Pasar Sarjana, ini apa istilahnya, spesialis satu. Tentu masih ada spesialis 2, doktoralnya kalau kita sepakat dengan itu. Atau saya pikir cukup Pak Ketua. Kita akhiri saja ini. Atau saya begini, yang penting sebetulnya kalau orasi ilmiah, maaf saya sampaikan, orasi ilmiah itu memang memerlukan waktu. Tadi sudah saya sampaikan betapa kita masih berada dalam problem kerangka kerja ilmu. Dan mudah-mudahan ini singkat saja, saya akhiri saja karena waktu yang saya terbatas. Saya hanya memberi semangat kepada kita semua bahwa apa yang kita dapat sekarang ini belum apa-apanya dibandingkan dengan perubahan sosial, perubahan kultural, perilaku kehidupan masyarakat kita yang akibat pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu saya memberikan dorongan kepada semua, mari kita bekerja secara keilmuan terus-menerus, tidak boleh berhenti. Karena selagi pesan moral ajaran Tuhan itu, peradaban itu akan terwujud kalau kita bekerja secara terus-menerus dalam kerangka kerja keilmuan di bawah panduan tidak-tidak Al-Quran dan Sunnah. Saya pikir itu saja yang singkat saya sampaikan pada waktu yang sangat terbatas. Saya juga harus kembali ke Banda Aceh karena memang besok pagi juga masih ada kegiatan yang harus saya kerjakan. Insya Allah kalau ada waktu yang betul-betul ini, saya akan upayakan satu kuliah ilmiah yang memerlukan keseriusan kita semua, sehingga kita punya frame keilmuan yang sistematis yang bisa di-share kepada siapapun untuk kita kerja secara keilmuan itu. Tanpa itu mungkin bisa saya sampaikan ajaran moral itu akan menjadi gersang dan tidak bermakna dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Ketua, Pak Direktur Pasar Sarjana, karena
karena waktu yang tidak terbatas, hanya itu introduction saja, belum masuk kepada teori, kepada kerangka, kepada strategi pengembangan kepada ilmu pengetahuan dan kalian. Jadi saya pikir demikian dulu. Insya Allah kita akan lihat lagi waktunya. Kalau memang memungkinkan kita akan tambah. Kalau memang tidak memungkinkan, itu hanya semangat saja, pengantar saja. Mudah-mudahan kita bersama-sama untuk mencari ridha Allah dengan ilmu pengetahuan. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum.